Sering dengar kan Yogyakarta disebut daerah istimewa, tapi pernah kepikiran nggak apa sih yang bikin wilayah ini benar-benar istimewa? Hari ini kita bakal kupas tuntas apa yang jadi jiwa dari Yogyakarta. Yuk kita mulai penjelajahan kita. Oke, jadi kata istimewa di namanya itu bukan cuma hiasan loh, ada makna yang dalam banget di baliknya. Status ini tuh berakar kuat dari sejarah, politik, sampai budayanya yang unik. Nah, untuk ngertiin ini semua, kita harus jalan-jalan sedikit ke masa lalu. Untuk paham keistimewaannya, kita emang harus balik ke momen-momen awal berdirinya Indonesia. Status spesial Yogyakarta ini bukan hadiah, tapi lahir dari sebuah pilihan besar yang bersejarah. Coba deh lihat lini masa ini. Di tahun 1945, pas Indonesia baru aja merdeka, ada dua kerajaan besar, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Mereka ini udah berdaulat ratusan tahun loh, tapi alih-alih milih jadi negara sendiri, mereka justru bikin keputusan yang luar biasa, gabung jadi bagian dari Republik Indonesia. Nah, ini dia momen kuncinya. Lewat amanat ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII dengan tulus menyatakan bergabung. Sikap inilah yang jadi dasar kenapa Yogyakarta dapat status istimewa. Ini semacam penghargaan atas kesetiaan dan peran vital mereka di awal-awal kemerdekaan. Oke, dari janji sejarah itu, sekarang kita lihat gimana wujudnya di zaman modern. Nah, disinilah letak keunikan sistem pemerintahannya yang benar-benar beda dari provinsi lain di seluruh Indonesia. Ini nih yang paling krusial. Di Yogyakarta, gubernur dan wakil gubernurnya itu nggak dipilih lewat pemilu kayak di daerah lain. Berdasarkan undang-undang keistimewaan, jabatan itu otomatis dipegang oleh Sultan dan Paku Alam yang sedang bertahta. Wow, cuma satu-satunya sistem kayak gini di Indonesia. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget kan? Sementara provinsi lain sibuk pemilu 5 tahun sekali, Yogyakarta justru ngegabungin tradisi monarkinya ke dalam pemerintahan modern. Ini perpaduan yang unik banget antara warisan kerajaan dan demokrasi. Tapi, keistimewaan Yogyakarta itu nggak berhenti di politik aja loh. Jauh lebih dari itu, Jogja ini bisa dibilang jantungnya kebudayaan dan pendidikannya Indonesia. Lihat angka ini deh, 126. Ada 126 institusi pendidikan tinggi di satu wilayah. Keren kan? Makanya Jogja dapat julukan kota pelajar. Bayangin aja, energi anak-anak muda, kaum intelektual dari seluruh Indonesia ngumpul di sini. Jadinya kota ini dinamis dan kreatif banget. Dan di Jogja, sejarah itu bukan cuma cerita di buku pelajaran. Sejarah itu hidup, bisa kita rasain setiap hari. Mulai dari keraton yang masih jadi pusat aktivitas budaya, candi Prambanan yang megah, sampai ratusan bangunan cagar budaya, puluhan museum, dan kesenian yang terus dijaga. Ini bukti nyata kalau warisan di sini tuh benar-benar dirawat sepenuh hati. Oke, dari budaya, sekarang kita geser sedikit ke alamnya. Gimana sih geografi dan lanskap Jogja yang unik ini ikut ngebentuk identitas dan ekonominya? Kita akan lihat sisi api dan airnya. Dari data ini, kelihatan jelas banget ya, pariwisata itu mesin utama ekonomi Jogja. Hampir setengahnya disumbang dari perdagangan, hotel, dan restoran. Artinya apa? Artinya, pesona alam dan budaya Jogja itu nyambung langsung ke perut dan dompet warganya. Setiap kita datang ke sana sebagai turis, kita ikut muterin roda ekonominya. Tapi, hidup di Jogja itu ada tantangannya sendiri. Di sisi utara, ada Gunung Merapi yang gagah banget. Salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Ini bukan cuma pemandangan, tapi juga ancaman nyata. Keberadaannya ini mau nggak mau ngebentuk cara hidup masyarakat di sana. Ngajarin mereka soal mitigasi bencana dan rasa hormat sama alam. Nah, sebagai penyeimbangnya, kalau kita lihat ke selatan, kita bakal nemuin pemandangan yang beda 180 derajat. Di sana terhampar puluhan pantai yang indah di pesisir Samudra Hindia. Mulai dari Parangtritis yang legendaris sampai pantai-pantai tersembunyi di Gunung Kidul. Inilah wajah ganda Yogyakarta, negeri api dan air. Jadi kalau kita rangkum, keistimewaan Yogyakarta itu ternyata kompleks banget ya. Ada unsur kesetiaan sejarah, sistem pemerintahan yang unik, budaya yang terus hidup, plus kondisi alam yang dramatis. Nah, ini bikin kita mikir, status istimewa ini sebenarnya cuma warisan masa lalu atau justru jadi modal paling kuat buat Jogja ngebangun masa depannya yang juga istimewa? Gimana menurut kalian?